Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ananda sekalian kabarnya? Ibu harap semuanya sehat-sehat, tetap semangat, dan kita berjumpa lagi dengan chemistry bersama Bu Isti. Hari ini kita akan bahas tentang konsep mol ya Ananda. Nah, mari kita pelajari bersama-sama apa itu yang disebut dengan konsep mol ya. Untuk mol itu sendiri ya, mol itu sebenarnya adalah suatu satuan ya. Untuk mengatasi penggunaan bilangan yang sangat besar, digunakan satuan jumlah khusus yaitu mol. Mol di sini adalah jumlah dari 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi 602 miliar triliun ya Ananda. Jadi ini dibuat suatu satuan yang dimana satu mol itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi mol itu sendiri adalah suatu satuan yang mewakili jumlah partikel, di mana 6,02 kali 10 pangkat 23 disebut juga dengan tetapan Avogadro. Oke. Nah, standar mol didefinisikan sebagai jumlah massa zat yang mengandung partikel ya sebanyak atom yang terdapat dalam 12 gram atom C12. Nah, hubungan mol dengan jumlah partikel itu sendiri yaitu mol disimbolkan dengan N dan jumlah partikel itu X. Dapat dirumuskan sebagai X sama dengan N kali tetapan Avogadro, atau umumnya ditulis dengan X itu jumlah partikel ya, N kali L besar. L besar itu merupakan tetapan Avogadro. Baik. Nah, untuk jumlah mol itu sendiri ya, mol itu nanti ada beberapa hubungan yang akan kita bahas, antara lain mol, jumlah mol ini ke jumlah partikel. Jadi hubungan mol dengan jumlah partikel, hubungan mol dengan massa, maupun hubungan mol dengan volume gas. Masih ada satu lagi yaitu hubungan mol dengan molaritas. Oke, yang akan kita bahas sementara ini ada 1, 2, 3. Are you ready Ananda? Oke, sip. Nah, yang pertama hubungan mol secara umum dulu ya, agar Ananda punya gambaran sebagai peta konsep itu sendiri ya. Mol berada di titik pusat di sini, ini mol ya. Satuan mol itu bisa dikonversi ke segala satuan, bisa ke massa zat yang satuannya gram, ataupun ke jumlah volume gas yang satuannya liter, atau juga ke jumlah partikel ya. Begitu juga nanti dengan kemolaran atau M besar, molar ya. Nah, setiap kali kita misalkan kita analogikan gini ya, kita itu mau ke mol. Jadi kalau nanti mengubah satuan dari massa atau dari gram ditanyakan berapa mol, berarti nanti massa zat ke mol pakainya dibagi ya. Kalau dari jumlah partikel mau ke mol pakainya dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 atau L ya, dibagi L. Kalau mau ke mol, dari volume mau ke mol dibagi 22,4 liter gitu ya. Nah, untuk molar nanti juga dibagi volume. Intinya dari setiap satuan kalau mau menuju mol itu dibagi. Kebalikannya, kalau dari mol mau diubah ke satuan volume, satuan massa, gram, jumlah partikel maupun kemolaran itu justru dikalikan ya. Cara mudahnya gini, kalau kita dimanapun kita berada atau kita dari satuan apapun mau ke mall, anggap aja mall itu pusat perbelanjaan, mall untuk shopping ya.
Nah, kalau kita mau shopping, mau ke mall, otomatis kita kan beli. Beli itu kan artinya kita ngasih uang atau berbagi rezeki ke pedagang. Maka di sini pun sama, dari gram ke mall dibagi ya. Mau ke mall itu nanti intinya berbagi rezeki ya. Dibagi. Pokoknya kalau mau ke mall dibagi dari manapun. Oke? Lanjut. Nah, hubungan mol dengan massa. Ini yang pertama, yaitu kita harus tahu dulu massa atom relatif atau AR. AR itu atom relatif ya. Ini merupakan perbandingan massa atom antar unsur. Jadi AR itu mewakili atom atau unsur ya. Untuk atom atau unsur X, massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 massa satu atom C12. Karena 1/12 massa satu atom C itu sama dengan 1 SMA. SMA itu satuan massa atom ya. Satuan massa atom. Maka unsur X massa rata-rata satu atom X dibagi 1 SMA. Oke, contoh soalnya seperti ini Ananda. Oke, yang pertama dulu ya. Klorin terdiri atas 75% isotop, yaitu Cl32, dan sisanya 25% ya, Cl37. Nah, jika isotop Cl35 itu dianggap masanya 35, sedangkan yang Cl37 bermassa 37 SMA, tentukan massa atom klorin, massa rata-rata atom klorin. Bahasanya, kita mau cari massa atom rata-rata, maka dijumlahkan dulu dari semua persentase itu dikalikan massa isotop. Kan persentasenya 75/100. Massanya diketahui 35 SMA. Yang isotop kedua itu 25% ya, per 100 kali 37. Maka massa atom rata-ratanya atau AR, atom relatif ya, massa atom relatifnya itu 35,5 SMA. ArCl 35,5. Karena yang ditanyakan adalah klorin gitu ya. Oke, ini yang kedua. Gallium. Gallium itu Ga ya. Ada dua isotop juga. Ada Ga69, ada Ga71 ya. Massa atom relatif Ga-nya sudah diketahui. Tentukan kelimpahan masing-masing. Justru yang ditanyakan adalah persennya. Maka misalkan kelimpahan Ga itu X persen, yang Ga96 ya, maka nanti Ga71 100 dikurangi X, ya kan sisanya. Setelah itu mau mencari massa atom rata-rata itu tadi kan tinggal dijumlahkan, ya kan, seperti yang soal yang pertama, X per 100 tambah 6, kali 69 tambah yang sisa tadi kali 71, hasilnya udah diketahui. Kita kan mau nyari X-nya berapa gitu ya. Ini 96X 7 kali 100, jadi ini tinggal dikalikan ya. Kayak gitu. Terus nah ini dikalikan 100 semua, jadi 100-nya di bawah dicoret. Ininya hasilnya jadi 6980. Nanti dikurangkan min 2X, ini pindah ruas. Jadinya sisanya min 120, maka X-nya ketemu 60. X itu kan persen dari Ga69 ya. Berarti Ga69 itu yang 60%. Kalau yang Ga71 itu sisanya 40%. Bisa dipahami ya? Oke. Yang selanjutnya kita mengenal dulu massa molekul relatif atau MR, molekul relatif ya. Yaitu perbandingan antara massa rata-rata suatu molekul dengan dari massa satu atom C12 ya. M itu massa rata-rata satu molekul per 1/12 massa satu atom C12, atau maaf, ini maksudnya adalah MR ya. Maka MR adalah sigma AR. Jadi MR itu sendiri adalah jumlah dari AR atom. Contoh, MR dari AX BY.
ini atom A, ini atom B yang jumlahnya ada X dan Y. Maka nanti nyari MR-nya, X itu angka yang dimiliki oleh A dikalikan ARA itu sendiri. Lalu dijumlahkan Y atau angka dari B dikalikan B itu sendiri. Oke, kita ambil contoh ya. Lengkapilah tabel di bawah ini bila diketahui AR H1, ARO 16, ARS itu 32. Nah, kita lihat senyawa yang pertama adalah H2O. Ditanya dulu di sini dilengkapi ya jumlah atom. H2O itu hanya ada ada 2 ya. Di sini ada angka 2-nya. H ada 2, S-nya nggak ada karena nggak mengandung S, O-nya ada 1. Maka massa molekul relatif atau MR-nya itu bisa dihitung dengan 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO. Berapa itu? 2 kali 1, 1 itu miliknya H, ditambah 1 kali 16, yaitu 18. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Untuk SO3 hanya 0, S-nya ada 1, O-nya ada 3. Maka bisa langsung ya, S kali 1 untuk ARS, S yaitu 32 langsung ya, ditambah 3 kali ARO, O-nya 16. Hasilnya adalah 80. 32 ditambah ini 30, 48 ya. Jadi hasilnya 80. Oke, masih ada contoh soal yang kedua. Bila diketahui massa atom relatif atau AR-nya Na23, Cl35,5, K dan I sekian ya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ditanyakan MR dari NaCl. Na-nya ada 1, Cl-nya 1, K nggak ada, O nggak ada, I nggak ada, ini nggak ada, 0, 1, 1. Massa rumus relatifnya berarti tinggal 1 kali Na yaitu 23 ditambah 1 kali Cl-nya 35,5. Berarti sama dengan 58,5. Yang nomor 2 untuk Ki berarti 1 kali K 39 ditambah 1 kali I 127. Hasilnya 166. Ini untuk MR. Jadi MR itu tinggal menjumlahkan AR yang diketahui. Bisa dipahami ya Nanda? Oke, sekarang kita masuk ke hubungan mol dan massa molar atau MM atau massa molekul relatif MR ya. Meski jumlah molnya sama, tetapi massanya tentu berbeda tergantung pada jenisnya. Sehingga massa molar atau MM itu sama dengan massa yang dimiliki oleh 1 mol zat. Untuk ukuran atom, M itu gram per mol. Untuk ukuran setiap atom ya ini ya tadi ya. Untuk ukuran molekul berarti masanya yaitu molekul. Ini molekulnya, jumlah molekulnya berapa? Gram per mol. Nah, massa M ini massa ya. Ini massa, ada keterangannya. N itu jumlah mol, molnya. MM itu massa molekul. Jadi hubungan rumusnya massa sama dengan mol kali massa molar. Maaf, massa molar ya. Atau M itu bisa juga dicari dengan N kali AR untuk massa atom ya. Kalau molekul itu bisa M kali M sama dengan mol kali MR. Oke, hubungannya mol dengan massa itu sendiri ya, yaitu M massa mol, rumusnya mol kali massa molar. Tadi sudah dijelaskan juga ya. Atau bisa juga dengan M sama dengan mol kali MR. Maka kalau mau mencari mol, itu N sama dengan M bagi M massa molar, atau N sama dengan massa per MR ya. Satuannya nanti gram per MR-nya. MR-nya berapa? Gitu. Gram per mol
Ini nanti coret satuannya jadi mol. Jadi M per mR, satuannya mol. Dan hubungan mol dengan jumlah partikel, yaitu tadi jumlah partikel itu dibahas di awal ya, bahwa jumlah partikel itu mol dikalikan L. L itu sendiri adalah bilangan Avogadro, ya kan? 1 mol 6 kali 0,2 kali 10 pangkat 23 partikel, atau bilangan Avogadro tadi, artinya dalam 1 mol zat itu ada sekian partikel. 1 mol itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke, partikel itu bisa berbentuk atom, bisa berbentuk molekul maupun ion, gitu ya. Jadi untuk 1 mol Cu ini kan untuk atom Cu, 1 mol H2O ini senyawa, 1 mol Cl- itu untuk 1 mol ion. Bisa dipahami ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya ini diketahui AR, ada oksigen, ada besi atau Fe ya. Di situ ada AR-nya. Ditanyakan yang pertama, berapa atom, berarti jumlah atom atau X tadi ya, jumlah atomnya berapa dalam 28 gram besi ya. Hubungannya ini dari massa ditanyakan partikel, jadi nyebrang dulu ke mol dulu baru ke satuan yang lain. Oke, yang kedua, berapa massa dari sekian molekul. Nah, berarti ini kebalikannya. Gimana cara jawabnya? Nah, tidak ada hubungan langsung antara massa dengan jumlah partikel, nggak ada rumusnya kan, sehingga keduanya dihubungkan dengan jumlah mol, jadi ke mol dulu. Oleh karena itu perhitungan akan dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama menentukan jumlah mol, yang kedua setelah dari mol baru ke massa maupun jumlah partikel. Kita ke A dulu ya. Yang A, kalau diketahui massa, kita mau ke mol dulu. Massa ke mol kan tadi dibagi ya. Jadi mol massanya diketahui 28 gram ini ya. Nah, mm itu massa molar dari besi, yaitu AR besi itu kan 56. Dimasukin aja di sini. Maka nanti dapat 0,5 mol. Nah, dari mol itu baru ke jumlah atom. Rumusnya ada kalau ini ya. Mol kali L. Nah, molnya kan tahu, masukkan ke sini. Kali L-nya juga sudah diketahui. Ya, L itu tetapan, pasti ini udah diketahui nanti ya, sehingga diperoleh 3,01 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi dalam 28 gram besi itu ada 3,01 kali 10 pangkat 23 atom ya, ada sekian atom. Tapi jalurnya dari massa ke mol dulu dibagi, dari mol kan keluar mol itu dikalikan. Oke, yang B kebalikannya ya, dari jumlah molekul ditanyakan massa. Maka dari jumlah molekul kita masuk mol dulu, bagi ya, X per L dibagi dapat 0,05 mol. Nah, mol ke massa keluar ya, keluar mol dikalikan, yaitu dikali massa molar. Massa molar dari O2 oksigen yaitu 2 kali 16. Ini mR ya, mR nya 2 kali 16 didapat 1,6 gram. Oke, Ibu harap bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, hubungan mol dengan volume. Yang pertama yaitu volume molar gas yang disingkat dengan Fm ya. Volume molar gas pada suhu dan tekanan sama. 1 mol gas itu mempunyai volume yang sama. Dirumuskan dengan V, ini volume, yaitu mol kali volume molar. Volume molar ya. Oke, udah ada keterangannya. Nah, untuk persamaan gas ideal itu kita pakai V volume itu nRT per P. Di sini udah ada keterangannya ya.
P tekanan gas, ATM, dan lain sebagainya. Dan suhu yang perlu Ananda perhatikan yaitu 273 ditambah sekian derajat Celcius karena satuannya Kelvin. Harus ditambah 273 gitu. Oke. Nah, untuk keadaan kamar ya, pada keadaan kamar atau room temperatur dan pressure maksudnya, volume molar itu adalah 24,4 liter, itu RTP ya Ananda. Kalau keadaan standar temperature and pressure itu STP-nya 22,4 liter. Nanti di soal diketahui apakah dia RTP atau STP. Oke, untuk contoh soalnya Ananda, sebelum ke contoh soal ya, untuk keadaan yang mengacu pada gas lain pada tekanan dan suhu yang sama, maka volume tergantung pada jumlah molnya saja. Dirumuskan V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Ini udah ada keterangannya di sini. Jadi ini rumusnya pakai ini ya. Kalau tekanan dan suhu sama. Nah, baru ke contoh soal. Nah, untuk soal yang pertama ya. Pada suhu dan tekanan tertentu, ini tertentu. Oke. Ada 10 liter gas nitrogen oksida atau NO mempunyai massa 6 gram. Ada massa, ada volume ya. Pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan massa dari 5 liter karbon dioksida. Ini diketahui AR-nya, maka kita bisa memulai dengan semuanya dipusatkan ke mol ya. Kalau dari tadi diketahui volume gas nitrogen oksida yang mempunyai massa 6 gram, jadi kita bisa mencari, ada massa, ada MR ya, bisa mencari molnya dulu. Mol NO yaitu massanya 6 gram dibagi massa molar atau MR. MR-nya kok dapat 30 dari mana? NO, yaitu N-nya 14 ditambah 16. Paham ya? Hasilnya nanti 0,2 mol. Lalu, untuk mencari volume, karena di sini udah tahu 0,2 mol ya. Terus ditanyakan kalau 5 liter karbon dioksida itu berapa masanya gitu. Baru kita bandingkan volume CO dengan volume Na sama dengan, nah ini pakai rumus yang terakhir tadi ya, mol dibanding mol sama dengan volume banding volume pada suhu dan tekanan tertentu kan ini kan ya. Oke, maka tinggal dimasukkan angkanya. Mol CO nya kita belum tahu, volumenya udah tahu. Mol NO 0,2, volumenya tahu, maka diperoleh mol NCO itu 0,1. Dari mol yang diketahui kita bisa ke massa ya. Jadi kalau udah tahu molnya mau ke massa kan keluar mol, tinggal dikalikan MR ya. Jadi M massa itu N kali MR-nya. Molnya 0,1, MR-nya 4,4, MR CO2 ya, C-nya itu 12 ditambah 2 kali 16, hasilnya 44. Nanti diperoleh 4,4 gram. Oke. Nah, untuk volume 1 gram ini ya soal yang kedua ya, tentukan volume 1 gram oksigen. Ini minta volume, diketahuinya massa. Ada suhu, ada tekanan ya, suhunya 27, ada AR-nya. Nah, untuk mencari volume kok diketahuinya massa dan lain sebagainya, kita ke mol dulu ya. Molnya gimana? Kita ke massa. Mol sama dengan massa per MR. Massa 1 gram, MR-nya 32 karena O2 ya. Maka diperoleh 0,03 125 mol. Kalau sudah tahu molnya, untuk mencari volume, karena ada suhu dan tekanannya diketahui, maka mol dimasukkan pakai rumus nRT per P ya. Dan ingat suhunya diganti ke Kelvin ditambah 273. Mol dimasukkan,
R itu ketetapan gas ya, tadi sudah ada 0,082. Suhu jadikan Kelvin, tekanannya 1, maka diperoleh volumenya 0,77 liter. Oke, gitu ya Ananda ya. Nah, ini perlu Ananda ingat kembali ya, tadi kesimpulannya hubungan mol secara umum yaitu kalau dari satuan manapun misalkan ya, yang pertama massa zat mau ke mol itu dibagi, volume mau ke mol itu dibagi, siapapun satuannya mau mencari mol itu dibagi. Kebalikannya, kalau dari mol mau ke satuan manapun itu dikalikan. Bagaimana kasusnya jika dari massa mau ke volume? Padahal nggak bisa ya, massa langsung ke volume. Maka langkahnya dari massa ke mol dulu, kan dibagi ya. Masuk mol dulu. Dari mol ini baru ke volume. Jadi ibaratnya mol itu adalah pusat dari 4 jalan ini ya. Jadi nggak bisa nyebrang ke sini, nggak bisa. Harus lewat mol dulu baru ke volume. Sama halnya, kalau dari volume mau mencari jumlah partikel, nggak boleh dari volume langsung ke sini, nggak bisa. Harus lewat mol dulu. Volume masuk mol dulu dibagi, mol baru keluar ke jumlah partikel dengan dikalikan. Bisa dipahami ya Ananda? Oke, pelan-pelan bisa diulang-ulang lagi, tetap semangat ya. Nah, thank you, materinya sampai di sini. Kita ketemu di materi yang selanjutnya ya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.